pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu
Shalom, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada sore malam hari ini dipertemukan dalam ibadah. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan April ini. Oleh karenanya, oleh anugerah Tuhan pada sore ini kita bisa dipertemukan kembali. Sekalipun ibadah kita belum bisa untuk bersama-sama, tetapi biarlah lihat ibadah kita secara online ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah, sore malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus pegang tanganku. Yesus pegang tanganku. Ada salah satu keluarga yang pergi berwisata. Ada kalanya orang itu diperhadapkan oleh jalan-jalan yang tidak baik, jalan yang terjal, curam. Nah, ketika keluarga ini melewati jalan itu, sang ayah memegang tangan anaknya dengan kuat agar tak terlepas, sehingga dalam perjalanan mereka tetap aman. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, demikian juga dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kadangkala kita diperhadapkan banyak tantangan, banyak pergumulan hidup, sepertinya jalan yang tidak lurus, sepertinya seperti itu. Tetapi ingat saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya, biarlah tangan kita selalu ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Ketika tangan kita ada di dalam tangan yang kuat, maka ada 3 berkat atau 3 keuntungan yang kita peroleh di dalamnya. Lalu apa ketiga berkat atau ketiga keuntungan itu yang dapat kita peroleh? Kita membaca dalam firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ke-11, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, janganlah takut hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, apa ketiga keuntungan atau ketiga berkat yang kita peroleh ketika tangan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan, berkat yang pertama yang kita peroleh ketika kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Yang pertama, saudara kekasih Tuhan, kita tidak dihantui oleh ketakutan. Kita tidak dihantui oleh ketakutan. Yang membuat orang menjadi takut itu bermacam-macam. Yang pertama, kita melihat kondisi ekonomi yang tidak stabil di tengah bangsa kita. Kemudian masalah penghasilan
yang mungkin tidak seperti biasanya, sedangkan pengeluaran kita begitu banyak. Hal itu bisa membuat kita menjadi takut. Yang tidak kalahnya lagi, virus COVID-19 yang saat ini masih terjadi. Dan biarlah kita berdoa supaya hal ini tidak berkepanjangan, sehingga tidak membuat orang menjadi takut. Saudara berkasih Tuhan, tetapi ingat, ketika tangan kita ada dalam genggaman tangan yang kuat, maka kita tidak boleh takut. Mengapa kita tidak boleh takut, saudara kekasih Tuhan? Yang pertama di situ dikatakan karena hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Artinya kita tidak ditinggalkan sendirian dimanapun kita berada. Dan apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat yang dalam Injil Matius pasal pertama ayat kedua, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Oleh karena itu, saudara kekasih Tuhan, ketika tangan kanan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, maka yang pertama saudara dikasih Tuhan, kita tidak dihantui oleh ketakutan. Demikian juga yang dikatakan tadi dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBI Gunung Padang, biarlah saudara dan saya tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ketika tanganmu ada dalam genggaman tangan Tuhan, maka hal itu tidak membuat kita menjadi takut, atau dengan kata lain, kita tidak dihantui oleh yang namanya ketakutan. Jadi ini berkat yang pertama atau keuntungannya yang ketika kita peroleh ketika tangan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, khususnya jemaat GB Gunung Padang Purbalingga, saya rindu dalam ibadah di minggu yang ketiga, di minggu sore ini, setiap kita yang hadir, yang boleh mengikuti acara ini, khususnya di rumah kita masing-masing. Mungkin engkau bersama keluargamu, engkau boleh menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan sore ini. Mungkin engkau diperhadapkan banyak pergumulan hidupmu, tapi ingat, ketika tanganmu ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, maka engkau diberikan terus kekuatan, dan dimanapun engkau berada dan apapun kondisi engkau, kondisi kita, percayalah Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri, tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, itu berkat yang pertama atau keuntungan yang kita dapatkan ketika tangan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, apa berkat yang kita peroleh, apa keuntungan yang kita dapatkan ketika tangan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak dibelenggu oleh yang namanya kebimbangan. Kita tidak dibelenggu oleh yang namanya kebimbangan. Artinya kita tidak ragu-ragu, tetapi kita adalah orang percaya sepenuhnya kepada Allah, atau dengan kata lain, kita tidak mendua hati. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-6 hingga ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-6 hingga ayat ke-8 berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman
dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yakobus pasal pertama ayat ke-6 sudah mengatakan kepada kita. Jadi saudara saya, kita harus percaya, jangan bimbang. Karena orang yang percaya sungguh-sungguh dan dia tidak bimbang, maka ia akan mendapat apa yang Tuhan sediakan. Mengapa kita, saudara kasih Tuhan, mengapa dikatakan demikian? Karena kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Bahkan dia sanggup untuk apa? Yang pertama, dia sanggup untuk menguatkan dan meneguhkan kita, sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang mudah diombang-ambingkan. Lalu yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, ia sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Lalu yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, kita punya Allah yang hidup dan berkuasa, bahkan dia sanggup untuk apa? Membawa kita hidup di dalam kemenangan. Oleh karenanya saudaraku dikasih Tuhan, ini berkat yang kedua atau keuntungan yang kedua ketika tangan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, yaitu kita tidak dibelenggu oleh yang namanya kebimbangan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini bagian yang kedua. Kemudian saudara kekasih Tuhan, kita akan melihat bagian yang ketiga. Apa berkat atau keuntungan yang kita dapatkan ketika tangan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, saudara kekasih Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara kekasih Tuhan, yang ketiga berkat yang kita dapatkan, kita akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya kita selalu ada di jalan-jalan kebenaran. Artinya kita selalu ada di jalan-jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari yang namanya kebenaran. Jadi ini bagian yang ketiga, saudara dikasih Tuhan. Ketika tangan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, kita selalu ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh berkata demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6 berkata demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan sore malam hari ini, karena kita masih dalam ibadah secara online ini, saya percaya ketika
tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kita. Maka saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, kita akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak ubahnya, seperti Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima hingga ke-7. Di situ dikatakan pesan firman Tuhan kepada Yosua supaya Yosua betul-betul melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepadanya. Ketika ia pergi kemanapun, dia selalu dibuat berhasil, dia selalu dibuat beruntung ketika dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, atau dengan lain ketika dia tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya rindu supaya firman Tuhan sore malam hari ini, setiap kita yang mendengarkannya, ketika engkau di rumah bersama-sama keluargamu mendengar firman Tuhan ini, saya percaya ketika engkau buka hati dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita. Biarlah firman Tuhan sore malam hari ini yang bicara tentang Yesus, peganglah tanganmu, supaya kita semuanya tetap ada bersama dengan Tuhan. Ketika engkau bersama dengan Tuhan, maka engkau tidak dihantui oleh ketakutan. Ketika tanganmu ada dalam genggaman tangan Tuhan, maka engkau tidak dihantui dengan kebimbangan. Ketika engkau berjalan terus bersama dengan Tuhan dan tanganmu ada dalam genggamannya, maka engkau kemanapun engkau pergi, engkau selalu ada bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua dalam ibadah kita sore ini, dalam ibadah yang ketiga di bulan April. Oleh karenanya pada saat ini mari kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan sore malam ini yang kita sudah dengar bersama-sama. Angkat tangan setiap kita, biarlah kita boleh menikmati karya Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kasih Tuhan terus nyata bagi kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam pekerjaan usaha kita dan sekolah kita dan sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan terima kasih untuk kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan buat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah sore malam ini Tuhan, di minggu ketiga di bulan April tahun 2020 ini Tuhan. Sekalipun kami belum bisa bersama-sama beribadah seperti bulan-bulan yang lalu di gereja, tetapi lewat ibadah secara online ini Tuhan, biarlah kami juga boleh diberkati, dan kau bersyukur boleh mendengar pesan firman-Mu sore malam ini yang bicara tentang Yesus, pegang tanganku. Ketika tangan kami ada dalam genggaman tangan-Mu, kami percaya kekuatan pada Allah terus Tuhan nyatakan buat kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang takut, tidak dihantui oleh kebimbangan, tetapi kami tetap ada bersama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan sore ini, malam ini, mungkin engkau ada di rumah, mungkin engkau ada di manapun, di rumah sakitkah, apapun keadaanmu, percayalah Tuhan tidak biarkan engkau jatuh tergeletak. Tuhan tidak biarkan engkau terus dalam kesendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai engkau supaya engkau bangkit dan engkau boleh mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur untuk firman Tuhan sore malam ini, dan kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami boleh diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, engkau yang di rumah bersama keluargamu atau engkau mungkin sendirian, biarlah engkau angkat tanganmu dan kita boleh menerima berkat Tuhan pada saat sore malam hari ini. Angkat tangan setiap kita agar kita boleh menerima berkat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari angkat tangan kita bersama-sama agar berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan bersama-sama, amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.